Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai topik metabolisme karbohidrat. Saya, Sabi Aji Kasama, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Salwa, Resa, saya sendiri, dan Milati. Untuk pemaparan materi yang pertama eh, akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Milati. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Metabolisme adalah keseluruhan proses kimiawi dalam tubuh organisme yang melibatkan energi dan enzim. Diawali dengan substrat awal dan diakhiri produk akhir. Metabolisme karbohidrat yaitu metabolisme yang mencakup sintesis atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme molekul organik kompleks. Selanjutnya. Selanjutnya ada metabolisme karbohidrat pada orang yang sehat. Pankreas merupakan organ yang memiliki kemampuan sebagai eksokrin maupun endokrin. Bagian endokrin kelenjar pankreas, yakni bagian pulau Langerhans, tersusun atas sel alfa dan sel beta yang berperan menghasilkan hormon yang mengontrol metabolisme karbohidrat, yaitu yang pertama ada glukagon, yang kedua yaitu ada insulin. Glukagon disekresi oleh sel alfa pankreas, berperan sebagai faktor hiperglikemik, artinya sebagai faktor yang menyebabkan meningkatnya kadar glukosa darah. Karena glukagon berperan merangsang proses glikogenolisis dan glikoneogenesis. Glukagon bersifat lebih poten daripada epinefrin. Yang kedua ada insulin. Insulin disekresikan oleh sel beta pankreas, merupakan faktor hipoglikemik, artinya sebagai faktor yang menyebabkan penurunan kadar glukosa darah. Insulin berperan untuk meningkatkan sintesis glikogen. Selanjutnya. Selanjutnya ada metabolisme karbohidrat pada saat orang sakit, seperti pada diabetes mellitus. Diabetes mellitus biasanya disebut penyakit kencing manis yang disebabkan karena gangguan sistem metabolisme karbohidrat. Penyakit ini ditandai dengan peningkatan kadar glukosa di dalam darah dikarenakan pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh. Faktor resiko diabetes mellitus dibagi menjadi dua, yaitu dapat dimodifikasi seperti pada kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, riwayat dislipidemia, diet tidak sehat dengan tinggi gula dan rendah. Sedangkan faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia yang lebih dari 45 tahun, keluarga riwayat diabetes mellitus, riwayat yang pernah menderita diabetes gestasion, riwayat berat badan lahir rendah yaitu 2,5 gram. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya yaitu Resa. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu tentang katabolisme karbohidrat. Merupakan proses memecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, kebanyakan diubah menjadi energi. Bentuk sederhana ini kemudian akan menjadi bahan bakar untuk terjadinya reaksi anabolisme, yaitu molekul-molekul kecil yang dibangun menjadi molekul yang lebih besar.
Katabolisme karbohidrat mencakup penguraian karbohidrat kompleks dari makanan atau pencernaan menjadi molekul sederhana akhir, yaitu oksigen, H2O, dan ATP. Di mana katabolisme dibagi menjadi 4. Yang pertama ada glikolisis, yaitu merupakan reaksi pemecahan molekul karbohidrat yang memiliki 6 karbon menjadi 2 bagian. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yaitu reaksi perantara antara glikolisis dengan siklus Krebs. Hasil dekarboksilasi oksidatif berupa 2 senyawa, yaitu NADH, 2 CO2, dan asetil-CoA. Yang ketiga ada siklus Krebs, yaitu tahapan ketiga yang paling banyak menghasilkan CO2. Hasil 2 siklus Krebs yakni ada 6, yaitu NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Yang keempat ada transport elektron, yaitu proses panen energi ATP yang berasal dari Na2 dan Fa2H, H2 yang berasal dari reaksi sebelumnya. Hasil dari transfer elektron yakni 34 ATP dan 2 H2O. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan selanjutnya. Saya persilakan kepada Salwa. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang anabolisme. Anabolisme, penyatuan atau pembentukan, adalah proses sintesis molekul kompleks dari senyawa-senyawa kimia yang sederhana. Secara bertahap, titik proses ini membutuhkan energi dari luar. Titik energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini, energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Reaksi anabolisme juga menggunakan energi dari hasil reaksi katabolisme yang berupa ATP. Agar asam amino dapat disusun menjadi protein asam amino tersebut harus diaktifkan terlebih dahulu. Energi untuk aktivasi asam amino tersebut berasal dari ATP. Agar molekul glukosa dapat disusun dalam pati atau selulosa, maka molekul itu juga harus diaktifkan terlebih dahulu, dan energi yang diperlukan juga didapat dari ATP. Proses sintesis lemak juga memerlukan ATP. Next. Adapun proses anabolisme meliputi 3 tahap dasar. Pertama, produksi prekursor seperti asam amino monosakarida dan nukleotida. Yang kedua, pengaktifasian senyawa-senyawa tersebut menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP. Yang ketiga, penggabungan prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. Nah, yang pertama ada fotosintesis, adalah proses pengubahan zat organik karbohidrat dengan pertolongan cahaya. Organel yang berperan dalam fotosintesis adalah kloroplas. Titik di dalam kloroplas inilah penyerapan sinar oleh klorofil dimulai pada proses fotosintesis. Proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas berlangsung melalui 2 tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang kedua ada kemosintesis. Selain melalui fotosintesis, reaksi pembentukan anabolisme molekul berenergi pada beberapa makhluk hidup dapat juga terjadi melalui kemosintesis. Hal ini terutama dilakukan oleh bakteri kemoautotrof. Beberapa dengan fotosintesis yang mendapatkan energi dari sinar matahari. Kemosintesis mendapatkan energi dari reaksi molekul anorganik. Beberapa organisme kemosintesis mereaksikan CO2 dengan H2 berenergi tinggi untuk menghasilkan metana dan air. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Salwa yang telah memaparkan materi. Dicukupkan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.